Ini kenapa Citra tiba-tiba ngomong kayak gitu ya? Atau jangan-jangan Atta memang udah nyelidikin aku pas di kantor. Aku benar-benar gak bisa nganggap enteng Pak Regar sama Atta. Karena mereka selalu penasaran sama urusan aku. Perjuangan aku benar-benar berat buat dapetin hati Tristan. Kenapa ya gak ada satu orang pun yang memihak ke aku? Tapi sebenarnya tadi Tristan itu kemana ya? Kenapa tiba-tiba Citra bisa ngambil handphonenya Tristan? Jangan-jangan Maura udah di dalam lagi. Aman. Atta! Tuh kan, niatnya gue mau ngindarin Maura, malah ketahuan ya. Ya Bu, pagi. Ada yang bisa saya bantu? Ke ruangan saya. Tuh kan. Bener kan dugaan gue? Maura pasti bakal protes nih gara-gara omongan Citra di telepon semalam. Aduh, habis nih gue kayaknya. Itu si Maura kenapa ya? Kok kayak lagi marahin Atta? Jangan-jangan ada yang gak beres nih. Pangeran soalnya ngasih gue izin buat nggak ngantor dulu supaya gue bisa nenangin diri. Karena gue ngerasa gue juga butuh ngobrol sama sahabat gue selain sama keluarga dan juga pangeran. Makanya gue ngajakin lo sama Raisya kesini. By the way Put, ya gue masih nggak habis pikir sih. Ternyata ibu kandung yang selama ini lo cari adalah Tante Lisa. Ya gue paham banget gimana Tante Lisa jahatnya ke keluarga lo. Seharusnya Tante Lisa nggak ninggalin gue gitu aja. Harusnya dia bertahan. Selayaknya seorang ibu kandung sama anak kandungnya sendiri. Ya iya sih Put, kalau masalah itu gue paham. Kan sekarang gue udah jadi ibu. Dan gak bakalan mungkin gue tinggalin Raisa dalam keadaan apapun. Itulah bedanya Tante Lisa sama Ibu Nawang. Kalau ibu, dalam kondisi apapun dia selalu bertahan. Sedangkan Tante Lisa, dia malah memilih untuk memelihara semua rasa dendam dan amarah dia. Sampai dia rela ninggalin anaknya sendiri di rumah sakit waktu bayi. Lo yang sabar ya Put. Karena dendam sama amarah itu pasti akan ngancurin semuanya, Cip. Makanya kalau kita lagi marah, sebaiknya kita diam dulu aja. Omongan lo bener banget Put. Tapi pas gue denger omongan lo ini gue jadi keingat sama Atta. Ya kan lo tahu sendiri, Atta sabar terus bisa ngertiin gue. Nggak baper lagi. Kasian. Ada sih sedikit. Kasian juga ya Atta. Dia pasti serba salah deh. Wah, kalau malah jadi belain Atta sih, mentang-mentang kalian sekantor ya? Enggak lah, maksud gue bukan belain Atta. Tapi lo harus sadar kalau lo itu beruntung. Lo punya suami yang baik, perhatian, pengertian sama lo. Walaupun belakangan ini tingkah lo tuh makin aneh-aneh aja, tapi dia tetap aja sabar. Ya kan? Bener gak? Bener banget sih Put. Kalau itu mah
Udah bukan apa ranah gue lagi, pokoknya gue bersyukur banget lah punya dia, punya suami kayak Ata. Saya udah bolak-balik kirim WhatsApp ke Putri, tapi nggak dijawab juga. Kamu mau lewat gorong-gorong juga saya tahu, Lim. Bau kamu tuh udah kecium. Perasaan gue udah mandi. Suka ngadi-ngadi emang Bu Lisa bilang gue bau. Udah, kamu tenang aja. Saya nggak akan nyuruh-nyuruh kamu lagi kok. Jadi kamu mau minum teh, mau istirahat, silahkan. Gak apa-apa kok. Beneran Bu? Iya beneran, karena sebentar lagi kamu mau saya pecat. Aduh, Bu, jangan dong Bu. Jangan pecat saya. Nanti saya bisa jadi kanker, Bu. Apa lagi kanker? Bu, kanker itu kantong kering, alias kere, nggak ada duitnya. Kecuali kalau Ibu mau pecat saya, terus kasih saya pesangon gede, saya mau, Bu. Ngomong-ngomong soal kanker, kalau misalnya aku bilang sama Putri aku sakit kanker dan umurku udah nggak lama lagi, kira-kira Putri bakal kasihan nggak ya sama aku? Siapa tahu dia jadi nggak tega, terus dia mau tinggal deh sama aku. Sebenarnya aku males kalau harus berurusan dengan Lisa. Tapi kali ini sepertinya aku harus beranikan diri untuk ketemu sama Lisa dan bicara sama dia. Walaupun aku bukan ibu yang melahirkan Putri, tapi aku akan tetap perjuangin Putri. Aku gak akan biarin siapapun merenggut Putri dari aku. Halo Lis. Iya, kita ketemu di Cafe Mosaic ya. Jam makan siang. Oke, aku tunggu. Nawang ngajakin aku ketemuan. Paling dia mau ngomongin soal Putri dan mau bujuk aku buat ngerebut Putri dari dia. Enak aja. Saya itu lebih berhak atas Putri dibandingkan kamu, Nawang. Sudah pasti saya akan rebut Putri dari kamu. Masih mau kerja nggak? Mau, Bu. Tapi saya maunya yang kerja jangan yang susah-susah dong, Bu ya. Minta kerjaan tapi milih-milih. Kalau mau kerja tuh nggak usah pilih-pilih. Saya bisa cari orang lain. Bu, jangan baperan dong, Bu. Itu bukan baperan, tapi makan hati sama kamu, Lim. Hah? Kok bisa, Bu? Udah, jangan banyak nanya. Anterin saya ke rumah sakit sekarang. Mau ngapain lagi ke rumah sakit, Bu? Bisa nggak sih kamu nggak banyak nanya? Bu, ada pepatah bilang, malu bertanya, sesat di jalan. Makanya saya bertanya, Bu. Mila? Iya, Bu. Saya Lisa. Kamu sudah bawa semua hasil lab dan diagnosis dokter soal penyakit kamu? Karena saya butuh uang untuk biaya kemo saya. Soal itu kamu gak usah khawatir. Saya akan biayai penyakit kamu sampai tuntas, sampai benar-benar sembuh, dengan menukar data-data ini. Oke, Bu. Kalau aku punya semua data ini, Putri pasti akan percaya kalau aku benar-benar sakit. Dia pasti jadi kasihan sama aku dan mau tinggal sama aku.